Tangisan Rasulullah dan sahabat pecah ketika ayat ini turun. Ada apa? Kisah ini ditulis oleh Rusman H. Siregar, Kamis 17 Maret 2022. Ilustrasi Umar bin Khattab dan sahabat lainnya dalam film serial Omar. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah dan sahabat menangis saat menerima wahyu dari Jibril. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat menangis ketika ayat ini diturunkan. Apa sebabnya? Rupanya ayat yang diterima Nabi ini berisi tentang gambaran neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Membicarakan sifat surga dan kenikmatannya tidak akan ada habisnya. Sekarang kita akan mengulas sedikit tentang gambaran neraka sebagaimana dituturkan Nabi Muhammad SAW. Diceritakan oleh Syekh Muhammad bin Abu Bakar dalam kitabnya Al-Muwais Al-Usfuriyah bahwa Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ketika diturunkan ayat ini yang artinya, dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah dijanjikan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 43. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menangis ketika ayat itu diturunkan. Para sahabat pun ikut menangis karena tangisan Rasulullah itu. Padahal mereka tidak tahu wahyu apa yang diturunkan Jibril kepada baginda Nabi. Tidak ada seorang pun dari mereka yang berani bertanya kepada Rasulullah. Setiap kali Rasulullah melihat putri tercintanya, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, maka beliau selalu senang. Suatu ketika Abdurrahman bin Auf mendatangi Fatimah di rumahnya. Dalam riwayat dari Umar bin Khattab, Abdurrahman berkata, "Assalamualaiki wahai putri Rasulullah." Fatimah menjawab, "Alaika assalam, siapa Anda?" Abdurrahman menjawab, "Saya adalah Abdurrahman bin Auf." Fatimah bertanya, "Hai Ibnu Auf, ada perlu apa Anda datang?" Abdurrahman menjawab, "Aku meninggalkan Rasulullah dalam keadaan menangis dan bersedih. Aku tidak tahu wahyu apa yang dibawa Jibril untuknya." "Ya sudah, pergilah. Aku bersiap-siap dulu," jawab Fatimah. Kemudian Abdurrahman pergi menemui Rasulullah dengan harapan barangkali Rasulullah akan memberitahuku tentang wahyu apa yang dibawa Jibril untuknya. Sementara itu, Sayyidah Fatimah mengenakan selimut usangnya yang ditambal dengan 12 tambalan dengan pelepah dan daun kurma. Ketika Fatimah telah keluar dari rumahnya, Umar bin Khattab melihatnya sambil meletakkan tangannya di atas kepalanya dan berkata, "Duh, kasihan sekali. Sungguh putri-putri kaisar dan raja mengenakan sutra kasar dan sutra halus. Sedangkan putri Rasulullah hanya mengenakan selimut dari bulu dengan 12 tambalan daun dan pelepah kurma." Ketika Fatimah menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Anda tidak tahu kalau Umar heran dengan pakaianku? Demi Allah, sejak 5 tahun yang lalu aku dan Ali tidak memiliki tikar sama sekali kecuali kulit kambing gibas yang kita gunakan untuk menikari unta kami di siang hari dan kita gunakan sendiri bertikar di malam harinya. Sedangkan bantal tidur kami adalah tulang dan perabot rumah kami adalah dari pelepah kurma." Rasulullah menjawab, "Hai Umar, tinggalkan putriku. Barangkali dia sedang tidak merasa nyaman." Fatimah bertanya, "Demi Allah, apa yang membuat Anda menangis wahai Rasulullah?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Bagaimana aku tidak menangis sedangkan Jibril telah menyampaikan wahyu dan sesungguhnya jahanam itu benar-benar tempat yang telah diancamkan kepada mereka, pengikut-pengikut setan semuanya." Surat Al-Hijr ayat 43. Fatimah jatuh telungkup. "Wahai Rasulullah, beritahu aku salah satu pintu jahanam," tanya Fatimah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Hai putriku,
Pintu jahanam yang paling ringan terdiri dari 70.000 gunung api. Di setiap gunungnya terdapat 70.000 jurang api. Di setiap jurangnya terdapat 70 juta perengan api. Di setiap perengannya terdapat 1 juta rumah api. Di setiap rumahnya terdapat 70 juta kamar api. Di setiap kamarnya terdapat 70 juta peti api. Dan di setiap petinya terdapat 70 juta jenis siksaan yang di dalamnya terdapat siksaan yang menjelma penerima siksaan tersebut. Kemudian Fatimah jatuh telungkup sambil berkata, "Celakalah orang yang masuk neraka." Ketika Umar radhiyallahu anhu mendengar gambaran kecil tentang pintu jahanam, dia berkata, "Andai aku adalah seekor kambing kibas milik keluargaku, lalu mereka menyembelihku, memakan dagingku, memotong-motong tubuhku, dan menghancurkan tulang-tulangku, maka aku tidak akan mendengar gambaran jahanam." Subhanallah, begitulah gambaran kecil neraka jahanam yang membuat Rasulullah dan para sahabat menangis dan ketakutan. Semoga kita dapat mengambil iktibar dari kisah ini dan Allah pelihara kita dari azab api neraka.